Halo semua, pernah kepikiran gak sih kenapa ada daerah yang kelihatannya biasa aja, tapi orang-orangnya super bahagia? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif buat mecahin teka-teki besar, paradoks kebahagiaan Indonesia. Ini tuh misteri yang bakal nge-challenge semua yang kita kira kita tahu soal duit dan kebahagiaan. Udah siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini pertanyaan klasik banget ya kan? Duit bisa beli kebahagiaan nggak sih? Tapi, ini bukan sekedar obrolan iseng loh. Pertanyaan ini justru jadi kunci buat ngebongkar asumsi lama kita tentang apa sih yang bikin sebuah negara itu benar-benar maju dan warganya sejahtera. Sama ini kan, kita sering banget ngukur suksesnya sebuah negara itu dari ekonominya, dari PDB-nya. Tapi sadar nggak, kalau angka PDB itu ya cuma angka, dia bisa ngitung berapa banyak mobil yang diproduksi, tapi dia nggak bisa ngukur seberapa sering kita ketawa tulus, seberapa tenang tidur kita, atau seberapa erat hubungan kita sama tetangga. Intinya, PDB itu cuma soal materi, bukan soal hati. Nah makanya ada cara yang lebih baik buat ngukur. Dan inilah alat detektif kita, indeks kebahagiaan. Anggap aja ini kayak kacamata khusus yang bisa bikin kita ngelihat rapor sebuah negara. Tapi bukan dari sisi duitnya aja. Kacamata ini bisa nembus langsung ke hatinya masyarakat, buat lihat mereka beneran bahagia atau enggak. Coba deh lihat data ini. Wow, negara-negara Skandinavia kayak Finlandia, Denmark, itu langganan juara terus. Apa sih rahasianya? Ternyata bukan cuma karena mereka kaya raya, kuncinya itu ada di sistem sosial mereka yang kuat banget, rasa percaya yang tinggi ke pemerintah dan sesama warga, plus dukungan komunitas yang solid. Ini petunjuk pertama kita nih, dan nanti kita bakal lihat betapa bedanya ini sama kondisi di Indonesia. Oke, tadi kita udah lihat benchmark globalnya ya, sekarang yuk kita pulang kampung dan lihat kondisi di Indonesia. Nah, disinilah misteri yang sebenarnya dimulai. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita temuin ini bisa jadi bikin kalian ngelihat pembangunan di kota kalian dengan cara yang sama sekali beda. Dan inilah dia jantung dari teka-teki kita. Di satu sisi ada Maluku Utara, indeks kebahagiaannya paling tinggi se-Indonesia. Terus di sisi lain ada Jawa Barat, pusatnya industri, pusatnya ekonomi. Aneh banget kan? Kok bisa sih daerah yang ekonominya nggak sebesar Jawa Barat justru warganya yang paling bahagia? Gimana ceritanya ini? Pertanyaan bagus banget. Nah, buat ngejawab itu, kita harus bongkar si indeks kebahagiaan ini. Anggap aja kita lagi buka mesinnya buat lihat isinya apa aja. Komponen-komponen rahasia di dalamnya inilah yang bakal ngasih kita jawaban dari misteri tadi. Jadi, menurut BPS, kebahagiaan itu ditopang sama 3 pilar utama. Biar gampang kita pakai analogi ya. Yang pertama, kepuasan hidup. Ini kayak rapor kehidupan kamu secara umum. Kedua, afeksi. Ini mau tracker harian kamu. Dan ketiga, eudaimonia. Ini misi hidup atau purpose kamu. Tiga-tiganya ini sama pentingnya loh. Oke, pilar pertama, kepuasan hidup. Nah, ini yang biasanya langsung kepikiran sama kita kalau ngomongin bahagia. Punya rumah yang nyaman, pendapatan cukup, badan sehat, pendidikan bagus. Tapi bukan cuma itu. Ini juga soal seberapa harmonis keluarga kita, seberapa akur kita sama tetangga. Jadi ada sisi material dan sisi sosialnya. Nah, perhatiin baik-baik yang kedua ini, afeksi. Ini petunjuk paling krusial buat mecahin misteri kita. Dimensi ini nggak nanya saldo ATM kamu berapa. Pertanyaannya lebih ke, kemarin kamu seneng nggak? Kamu ngerasa khawatir atau stres nggak? Jadi, ini soal perasaan kita dari hari ke hari, mood kita sehari-hari. Dan yang terakhir, pilar yang paling dalam, eudaimonia, atau gampangnya, makna hidup. Ini pertanyaannya berat nih, hidup kamu punya tujuan nggak? Kamu ngerasa bisa jadi versi terbaik dari dirimu nggak? Buat kalian yang masih sekolah, ini penting banget. Ini yang bikin kita semangat bangun pagi, semangat belajar, karena kita tahu kita punya tujuan. Oke, jadi sekarang kita ngerti kan, kebahagiaan itu bukan cuma soal punya apa, tapi juga soal merasa apa dan menjadi apa. Ibarat kue, resepnya itu harus lengkap. Ada kepuasan hidup, ada perasaan yang positif, dan ada makna hidup. Kalau salah satu bahannya kurang, ya kuenya jadi nggak enak, nggak ngembang sempurna. Oke, para detektif kebahagiaan, semua petunjuk udah kita kumpulin. 3 pilar kebahagiaan udah kita bedah. Sekarang, saatnya kita gabungin semua kepingan puzzle ini buat pecahin misteri Maluku Utara versus Jawa Barat. Siap silap? Ini dia jawabannya. Jawabannya terletak di sini. Di tempat kayak Maluku Utara yang penduduknya nggak padat, ikatan sosial dan keluarga itu biasanya kuat banget. Hidupnya lebih santai, gak buru-buru.
Ini bikin skor afeksi alias mood harian mereka jadi tinggi. Sebaliknya, di daerah super padat kayak Jawa Barat, persaingannya ketat, tiap hari kena macet, stres di mana-mana. Nah, semua tekanan ini jadi pajak emosional yang bikin skor afeksi mereka turun drastis, meskipun mungkin secara pendapatan mereka lebih tinggi. Kutipan ini ngena banget, jadi misterinya terpecahkan. Ini bukan soal kaya atau miskin, tapi soal bagaimana lingkungan fisik dan sosial kita, entah itu kota yang super sibuk atau desa yang tenang, secara langsung ngebentuk perasaan kita setiap harinya. Oke, misterinya udah pecah. Terus, apa artinya semua ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil buat masa depan pembangunan di Indonesia? Nah, ini bagian yang paling penting. Intinya gini, kita harus mikirin ulang apa itu kemajuan. Kemajuan itu bukan cuma ngebangun gedung pencakar langit atau nambah PDB. Kemajuan yang sejati itu adalah saat kita bisa membangun lingkungan di mana ikatan sosialnya kuat, tingkat stres warganya rendah, dan setiap orang, terutama anak mudanya, merasa punya tujuan hidup. Mirip-mirip kayak di negara-negara Skandinavia tadi. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba deh nanti pas pulang, lihat sekeliling kalian. Lihat jalan layang yang baru dibangun, mall yang makin gede, atau apartemen yang makin tinggi. Terus tanya ke diri sendiri, apakah semua pembangunan ini beneran bikin kita, sebagai manusia, jadi lebih tenang, lebih nyambung satu sama lain dan ngerasa hidup kita lebih berarti? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi kunci buat masa depan kita semua. Makasih banyak udah nyimak.